Di tengah perjalanan yang penuh gejolak, Toto, seorang pria yang telah lama memendam luka, berusaha membuka lembaran baru dalam hidupnya setelah kehilangan istrinya, Fania. Intan, putri angkatnya yang baru saja menemukan kebenaran tentang masa lalu, merasa bingung, namun ingin menyelesaikan apa yang sudah lama tersembunyi. Namun, ketika mereka memulai pencarian untuk mengungkapkan rahasia-rahasia tersembunyi, ternyata ada sesuatu yang lebih gelap dan tak terbayangkan. Sementara itu, Galih, pria dari masa lalu Fania, menjadi kunci yang membuka pintu-pintu yang seharusnya tidak pernah mereka ketahui. Tapi, saat mereka semakin mendekati kebenaran, perasaan cemas semakin menguasai mereka, dan tak ada yang bisa memprediksi bagaimana akhir dari drama kehidupan ini. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah mensyah megah di kawasan kota Sentul yang sunyi, Toto Medina berjalan menyusuri koridor dengan lampu gantung kristal yang memantulkan bayangan samar ke dinding-dinding tinggi. Tempat foto-foto kenangan istrinya, Fania, berjejer seperti penjaga hening masa lalu. Malam itu, di ruang kerja yang beraroma kayu mahoni dan parfum lama Fania, Toto menemukan sebuah kotak kayu berukir yang terkunci rapat, tersembunyi di dalam lemari tua yang jarang ia buka. Setelah bersusah payah membuka kotak itu dengan kunci kecil yang terselip di antara buku-buku, ia menemukan sebuah foto berbingkai usang, menampilkan Fania muda menggendong seorang bayi perempuan yang tak pernah diceritakan kepadanya. Toto menggenggam foto itu dengan tangan bergetar, mencoba mengingat apakah Fania pernah berbicara tentang bayi itu, tetapi pikirannya hanya dipenuhi suara kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya 5 tahun lalu. Sambil menghempaskan napas berat, ia memutuskan untuk mencari petunjuk lebih jauh di ruang penyimpanan bawah tanah mansionnya, yang penuh dengan barang-barang lama milik Fania yang belum pernah ia sentuh. "Kenapa kau menyembunyikan ini dariku, Fania?" bisik Toto. Suaranya hampir tenggelam dalam dengung mesin pemanas yang berputar pelan di sudut ruangan. Ketika ia membuka satu demi satu kardus, ia menemukan potongan surat, sketsa bunga mawar, dan sebuah jurnal kecil dengan sampul kulit, tetapi tak ada penjelasan tentang bayi dalam foto itu. Seorang pelayan tua bernama Pak Idris, yang sudah bekerja untuk keluarga Toto sejak Fania hidup, masuk dengan ragu dan menawarkan bantuannya sambil memandang wajah Toto yang murung. "Pak Toto, mungkin ada dokumen di perpustakaan lama, Ibu Fania sering menyimpan hal-hal penting di sana," kata Pak Idris, sambil menunjuk arah ruangan yang hampir terlupakan itu. Tanpa berpikir panjang, Toto mengikuti saran Pak Idris, merasa bahwa malam panjang ini baru saja dimulai, dengan rahasia yang mengintai di sudut-sudut gelap rumah besar itu. Di perpustakaan yang dipenuhi debu dan rak-rak tua, Toto menemukan album foto berkulit hitam yang terselip di balik tumpukan buku tua yang sebagian besar membahas seni dan sastra Eropa. Membuka halaman demi halaman dengan hati-hati, ia menemukan foto-foto pernikahannya dengan Fania, tetapi tak satu pun menunjukkan bayi seperti dalam foto yang baru ia temukan sebelumnya. Ketika ia sampai di halaman terakhir, sebuah catatan kecil jatuh dari sela-sela halaman, bertuliskan tangan halus Fania. "Kebahagiaan adalah pilihan, meski kadang harus menyakitkan." Toto terpaku sejenak, bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan rahasia yang ia temukan malam itu, tetapi ia tidak menemukan petunjuk lain dalam album itu. Malam semakin larut ketika ia memutuskan untuk menelepon Pak Idris dan memintanya membawa dokumen-dokumen lama yang pernah Fania simpan di brankas pribadi mensyah itu. Pak Idris datang dengan sebuah map besar berisi surat-surat penting, tetapi kebanyakan hanya dokumen bisnis yang tidak relevan dengan apa yang sedang Toto cari. "Maaf, Pak Toto, saya hanya menyimpan apa yang Ibu Fania suruh. Saya tidak tahu ada rahasia sebesar ini," ucap Pak Idris sambil menunduk penuh penyesalan. Sambil menelusuri dokumen-dokumen itu, Toto menemukan sebuah nama yang disebut beberapa kali. Intan, ia merasa asing dengan nama itu, tetapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia harus mencari tahu. Toto memutuskan untuk menyimpan foto bayi itu di kantong jasnya dan menandai dokumen yang menyebut nama Intan, berharap bisa menyusuri jejak lebih lanjut keesokan harinya. Dengan perasaan gelisah, ia meninggalkan perpustakaan. Sementara bayangan Fania seperti terus memandanginya dari cermin tua di ujung ruangan.
Esok harinya, Toto memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota, mencari ketenangan dari kekacauan pikiran yang terus menghantuinya sejak semalam. Ia duduk di bangku kayu di dekat kolam kecil yang dihiasi bunga teratai, sambil memandangi keluarga-keluarga yang bermain dengan anak-anak mereka, sesuatu yang selalu ia dambakan tetapi tak pernah ia miliki bersama Vania. Seorang wanita muda dengan rambut panjang yang terikat rapi, berlari kecil sambil mengejar anak laki-laki kecil yang tertawa riang, dan tak sengaja menabrak Toto yang sedang asyik membaca dokumen. "Maaf, Pak, saya benar-benar tidak sengaja," ucap wanita itu dengan suara panik, sambil membantu Toto mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan di tanah. Ketika pandangan mereka bertemu, Toto merasa ada sesuatu yang familiar di mata wanita itu, meskipun ia yakin belum pernah bertemu sebelumnya. Anak kecil itu, yang dipanggil Lukman oleh wanita muda tersebut, menarik tangan ibunya sambil berkata, "Bu, ayo, aku lapar." "Oh, saya harus pergi, maaf sekali lagi, Pak," ucap wanita itu sambil tersenyum canggung dan berlari kecil meninggalkan Toto dengan perasaan aneh di dadanya. Saat ia mengamati wanita itu pergi, salah satu dokumen yang tadi ia baca tertinggal di bangku, dengan nama Intan yang tertera di sudut kanan atas. Toto terdiam, mencoba mencerna apakah ini kebetulan atau jawaban atas misteri yang mulai menyelimuti hidupnya. Dengan langkah berat tetapi penuh tekad, ia memutuskan untuk mencari wanita itu lagi, merasa bahwa ia mungkin menjadi kunci penting dalam memecahkan rahasia Vania. Toto akhirnya menemukan wanita itu sedang duduk di sebuah kafe kecil di dekat taman, bersama anaknya yang sibuk bermain dengan mainan kecil di meja. Ia mendekati meja itu dengan hati-hati, mengulurkan dokumen yang tertinggal sambil berkata, "Sepertinya ini milik Anda, Nona. Intan, bukan?" Intan, wanita muda itu, terkejut melihat Toto lagi, tetapi segera mengenali dokumen tersebut dan mengangguk sambil berkata, "Terima kasih, Pak, saya bahkan tidak sadar dokumen itu tertinggal." Mereka berbicara lebih jauh, dan Toto dengan hati-hati mulai menanyakan asal-usul Intan, mencoba menghubungkan nama itu dengan rahasia yang ia cari. "Saya baru saja menemukan dokumen adopsi," kata Intan, dengan nada hati-hati, "dan saya mulai menyelidiki tentang ibu kandung saya, yang sepertinya bernama Vania." Toto merasakan dunia seakan berhenti berputar. Nama Vania disebut dengan jelas, dan ia sadar bahwa Intan mungkin memiliki hubungan yang lebih besar dengan istrinya. "Apa Anda tahu sesuatu tentang Vania?" tanya Intan, dengan mata penuh harapan, tanpa menyadari bahwa Toto adalah suami almarhum ibunya. Toto mencoba menyembunyikan keterkejutannya, menjawab dengan suara rendah, "Mungkin saya bisa membantu Anda, saya pernah mengenalnya." Mereka sepakat untuk bertemu lagi keesokan harinya, di tempat yang lebih tenang untuk berbicara lebih mendalam tentang rahasia masa lalu yang mulai terungkap. Ketika Intan pergi bersama Lukman, Toto tetap duduk di kafe, merenungkan kenyataan bahwa ia baru saja bertemu putri istrinya, yang selama ini ia tak pernah tahu keberadaannya. Toto dan Intan memasuki halaman panti asuhan yang dipenuhi pohon beringin tua. Aroma tanah lembab terasa di udara pagi ketika mereka berjalan menuju bangunan utama yang catnya mulai memudar. Seorang biarawati tua bernama Suster Maria menyambut mereka di pintu dengan senyuman lemah, dan segera mengenali Intan sebagai salah satu anak yang dulu ia rawat dengan penuh kasih sayang. Intan kecil yang dulu selalu membawa boneka lusuh itu, sekarang sudah dewasa, ucap Suster Maria sambil memegang tangan Intan dengan lembut, sementara Toto memperhatikan interaksi itu dengan penuh perhatian. Setelah berbasa-basi, mereka diajak ke ruang arsip yang gelap dan penuh debu, di mana Suster Maria mengeluarkan sebuah map coklat bertuliskan nama Intan. Ketika map itu dibuka, mereka menemukan dokumen adopsi yang ditandatangani oleh Vania, tetapi alasan dibalik keputusan itu hanya tertulis singkat, "Demi masa depan lebih baik." Intan memegang dokumen itu dengan tangan gemetar, tatapannya penuh dengan kebingungan dan rasa penasaran. Sementara Toto mencoba menenangkan dirinya dengan menarik napas panjang. "Apa Anda tahu mengapa ibu saya menyerahkan saya untuk diadopsi?" tanya Intan dengan suara hampir berbisik, tetapi Suster Maria hanya menggeleng dengan wajah penuh penyesalan. Sebelum mereka pergi, Suster Maria memberikan sebuah buku catatan kecil yang pernah disimpan Vania di panti asuhan, yang ia pikir mungkin bisa membantu mereka memahami alasan di balik keputusan itu. Toto dan Intan meninggalkan panti asuhan dengan pikiran berat, membawa dokumen dan buku catatan itu sebagai petunjuk awal untuk mencari jawaban. "Kita akan temukan semua jawaban ini," ucap Toto dengan nada tegas,
Meskipun jauh di dalam hatinya ia merasa ada banyak hal yang mungkin tidak siap ia dengar. Di dalam mobil menuju rumah Toto, Intan membuka buku catatan kecil itu dengan hati-hati. Halaman-halamannya menguning dengan tinta yang mulai memudar, tetapi tulisan tangan Fania tetap terbaca jelas. Sebagian besar halaman berisi puisi-puisi pendek yang melukiskan perasaan kesepian dan penyesalan. Tetapi di tengah buku itu, mereka menemukan sepucuk surat yang ditulis Fania untuk seseorang bernama Galih. Galih, kau adalah awal dan akhir dari segalanya, tetapi pilihan yang kubuat adalah untuk melindungi kita semua, baca Intan dengan suara bergetar, membuat Toto langsung menegakkan tubuh di kursi kemudi. Toto memarkir mobil di tepi jalan dengan tergesa-gesa, merasa bahwa nama itu membuka babak baru dalam misteri ini, sementara Intan terus membaca surat itu dengan lebih mendalam. Surat itu penuh dengan metafora tentang kehilangan dan pengorbanan, tanpa menjelaskan secara langsung siapa Galih dan apa hubungannya dengan bayi yang akhirnya diadopsi. Siapa Galih? Apa mungkin dia? Toto berhenti berbicara, tidak ingin menduga-duga lebih jauh tanpa bukti, tetapi pikirannya penuh dengan kemungkinan yang mengganggu. Ini lebih dari sekadar tentang saya, Pak Toto, ini juga tentang ibu saya dan semua rahasia yang ia simpan, ucap Intan dengan suara tegas, mencoba menahan air matanya. Mereka memutuskan untuk membawa surat dan catatan itu ke rumah Toto, berharap ada dokumen lain yang bisa memberi konteks lebih jelas tentang siapa Galih sebenarnya. Sore itu, mereka duduk di ruang kerja Toto, menyalin semua informasi penting dari surat Fania, sementara Toto mencoba mengingat apakah istrinya pernah menyebut nama Galih sebelumnya. Jika dia benar-benar penting, pasti ada sesuatu di tempat lain yang menghubungkannya dengan Fania, gumam Toto, dan mereka berdua sepakat untuk terus menggali lebih dalam ke masa lalu. Keesokan harinya, Toto dan Intan pergi ke rumah lama Fania yang kini dihuni oleh keluarga lain, tetapi penjaga lama rumah itu, Pak Herman, masih tinggal di pondok kecil di halaman belakang. Pak Herman mengenali Toto dengan segera dan menyambutnya dengan hangat, meskipun ia tampak ragu saat melihat Intan yang tidak dikenalnya. Saya datang untuk mencari tahu tentang masa lalu Fania. Ada sesuatu yang tidak pernah saya ketahui, ucap Toto dengan nada serius, membuat Pak Herman menghela napas panjang sebelum mempersilakan mereka masuk. Di dalam pondok itu, Pak Herman mengeluarkan sebuah kotak kecil yang ia simpan selama bertahun-tahun, berisi barang-barang pribadi Fania yang ditinggalkan sebelum ia pindah ke Menshan. Kotak itu berisi surat-surat yang belum pernah dikirimkan, foto-foto lama, dan sebuah buku harian yang mencatat kehidupan Fania sebelum menikah dengan Toto. Ibu Fania sering terlihat gelisah saat tinggal di sini. Dia selalu menulis sesuatu di buku hariannya, tapi tidak pernah membicarakannya dengan siapapun, kata Pak Herman sambil menunjuk buku harian itu. Intan membuka buku itu, menemukan halaman-halaman yang penuh dengan coretan nama Galih di antara catatan kehidupan sehari-hari yang tampaknya penuh tekanan. Toto membaca sebuah entry yang menarik perhatiannya. Aku tidak bisa melupakan Galih, tetapi aku tahu aku harus melindungi dia dari ini semua. Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, mereka meminta izin untuk membawa buku itu pulang, sementara Pak Herman mendoakan mereka agar menemukan jawaban atas misteri ini. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari, tetapi ingat, tidak semua jawaban membawa kedamaian, ucap Pak Herman sebelum mereka pergi. Di rumah Toto, Intan dan Toto memeriksa buku harian itu lebih lanjut, mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang mengarah pada Galih, seorang pria yang tampaknya memiliki hubungan mendalam dengan Fania. Mereka menemukan sebuah alamat yang tertulis dalam salah satu entry terakhir buku itu, yang mengarahkan mereka ke sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta, tempat Fania sering menghabiskan waktu sebelum menikah. Toto dan Intan memutuskan untuk pergi ke sana keesokan harinya, tetapi sebelum itu, mereka mencari tahu lebih banyak tentang nama Galih melalui kontak lama Fania di ponsel lamanya yang masih tersimpan. Salah satu kontak, seorang wanita bernama Tika, mengingat Galih sebagai teman lama Fania yang pernah bekerja di sebuah studio seni di Jakarta. Dia sangat dekat dengan Fania, tetapi hubungan mereka tiba-tiba terputus begitu saja, kata Tika melalui telepon, membuat Toto merasa cemburu meski ia berusaha menyembunyikan perasaannya. Ketika mereka tiba di studio seni yang disebutkan, mereka menemukan bahwa Galih sudah lama tidak bekerja di sana, tetapi seorang pelukis tua mengenali namanya dan memberikan alamat barunya. Galih sekarang tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan Cikini. Dia jarang keluar, tapi dia orang baik, kata pelukis itu sambil memberikan petunjuk lebih lanjut. Toto dan Intan tiba di alamat itu pada sore hari,
melihat seorang pria parubaya sedang melukis di teras rumahnya, dengan wajah yang memancarkan ketenangan tetapi juga kesepian. "Anda Galih?" tanya Toto sambil melangkah mendekat, membuat pria itu menoleh dengan ekspresi bingung, sebelum perlahan mengangguk. Dengan jantung berdebar, Intan maju ke depan dan berkata, "Saya Intan, putri dari Fania, kami perlu bicara." Di depan rumah Galih, Toto dan Intan duduk di bangku kayu bersama pria itu, yang awalnya ragu untuk membicarakan masa lalunya dengan Fania, tetapi akhirnya setuju setelah melihat ketulusan di mata Intan. "Dia adalah segalanya bagi saya," kata Galih dengan suara yang bergetar, sembari menatap ke arah lukisan setengah jadi di teras rumahnya yang menggambarkan sosok wanita berambut panjang mirip Fania. Toto mendengarkan dengan seksama ketika Galih bercerita tentang hubungan mereka yang penuh gairah, namun juga dipenuhi konflik karena tekanan dari keluarga Fania yang tidak menyetujui Galih. "Dia sering menangis di pelukan saya, mengatakan bahwa dia ingin lari dari semuanya. Tapi kami terlalu muda dan tidak tahu harus kemana," lanjut Galih, tatapannya jatuh pada segelas teh yang kini dingin. Intan mencoba menahan emosinya, tetapi pertanyaan besar tetap menggelayuti pikirannya. "Apa yang terjadi ketika ibu saya hamil? Mengapa semuanya berakhir seperti ini?" Galih menarik napas panjang, menjelaskan bahwa ia baru mengetahui kehamilan Fania setelah hubungan mereka diputuskan oleh keluarga Fania, yang mengancam akan menghancurkan hidupnya jika ia mencoba mendekat lagi. "Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan anak itu. Apakah dia dilahirkan, diadopsi, atau bahkan hidup," ujar Galih dengan nada penuh penyesalan, membuat Toto merasakan campuran amarah dan kesedihan. Toto, yang biasanya tegas, mencoba menenangkan dirinya sebelum bertanya lebih lanjut. "Apa ada sesuatu yang Fania tinggalkan untuk Anda? Sesuatu yang bisa membantu kami memahami keputusannya?" Galih membuka kotak kayu kecil di ruang tamunya, mengeluarkan setumpuk surat-surat yang pernah ditulis Fania, tetapi tidak pernah ia kirimkan, penuh dengan kata-kata cinta dan permintaan maaf. "Bahwa ini, mungkin kalian bisa menemukan sesuatu yang lebih berarti dari ini," kata Galih dengan suara pelan, menyerahkan surat-surat itu kepada Intan yang menerimanya dengan tangan gemetar. Di perjalanan pulang, Intan membaca beberapa surat dari Fania, yang sebagian besar menceritakan kebingungan dan ketakutannya saat mengetahui dirinya hamil, serta rasa bersalah karena harus meninggalkan Galih. Salah satu surat menyebutkan bahwa ia tidak punya pilihan selain mengikuti kehendak keluarganya, yang memutuskan segalanya tanpa mempertimbangkan apa yang ia inginkan. "Fania mencintai saya, tapi dia lebih mencintai keluarganya, atau mungkin dia hanya terlalu takut untuk melawan mereka," kata Toto, suaranya berat saat mencoba memahami sisi lain dari istrinya. Intan menatap Toto dengan penuh simpati, menyadari bahwa lelaki itu juga menghadapi kenyataan yang sulit tentang wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. "Galih tidak tahu apa-apa soal saya, dan ibu tidak pernah memberitahunya," kata Intan sambil memandangi surat-surat itu, merasa terjebak di antara dua dunia yang tidak pernah bertemu. Saat malam tiba, Toto dan Intan duduk di ruang kerja, mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang mereka miliki, tetapi mereka tahu bahwa masih ada sesuatu yang hilang. Jika ini benar, maka semua ini bukan hanya tentang hubungan yang gagal, tetapi tentang kejahatan keluarga yang memaksa seorang wanita untuk menyerah pada kebahagiaannya, ujar Toto dengan nada tajam. Intan menemukan sebuah nama dalam salah satu surat, Tika, yang disebut sebagai sahabat Fania yang sering menjadi tempat curhatnya selama masa-masa sulit. Mereka sepakat untuk mencari tahu lebih banyak tentang Tika, yang mungkin menyimpan informasi penting yang bisa mengungkap misteri ini lebih jauh. "Kita harus bertemu dengannya jika ada orang yang tahu segalanya. Mungkin itu dia," ucap Toto dengan nada penuh tekad, sementara Intan mengangguk setuju. Pagi harinya, Toto dan Intan mulai mencari keberadaan Tika, menggunakan alamat lama yang ditemukan di salah satu surat Fania dan bantuan dari kontak-kontak lama di Jakarta. Mereka akhirnya menemukan rumah kecil di pinggiran kota yang terlihat terawat, dengan taman kecil penuh bunga, tempat Tika tinggal bersama keluarganya. Tika, seorang wanita parubaya dengan rambut pendek dan mata yang tajam, menyambut mereka dengan ramah tetapi penuh kewaspadaan saat Toto menjelaskan alasan kedatangan mereka. Setelah mendengar nama Fania disebut, wajah Tika melembut, dan ia mengundang mereka masuk ke ruang tamu yang dihiasi banyak foto keluarga dan lukisan kecil buatan tangan. "Fania adalah sahabat terbaik saya, dia sering datang ke sini untuk berbicara ketika dia merasa tidak punya tempat lain," kata Tika, suaranya penuh kenangan. Tika mengungkap bahwa Fania sering merasa tertekan oleh keluarganya,
yang memaksanya menjalani hidup sesuai dengan kehendak mereka tanpa memikirkan kebahagiaannya sendiri. Saya tahu soal kehamilannya, dan saya mencoba membantunya. Tetapi keluarganya sangat keras kepala. Mereka bahkan mengancam akan menghancurkan hidup saya jika saya terus ikut campur, ungkap Tika dengan nada getir. Tika memberikan alamat sebuah rumah besar di kawasan elit yang dulunya milik keluarga Vania, tempat semua keputusan besar tentang hidup Vania diambil. Jika Anda benar-benar ingin tahu kebenarannya, Anda harus berbicara dengan keluarga itu. Meskipun saya tidak yakin mereka akan memberitahu Anda apapun, tambah Tika dengan nada khawatir. Dengan informasi baru itu, Toto dan Intan bersiap untuk menghadapi bagian lain dari teka-teki ini, yang terasa semakin dekat tetapi juga semakin menakutkan. Toto dan Intan mengunjungi rumah besar keluarga Vania, yang kini tampak megah tetapi dingin, mencerminkan suasana hati yang dirasakan keduanya saat mereka mengetuk pintu utama. Seorang wanita tua, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bibi Vania, membuka pintu dan memandang mereka dengan tatapan tajam sebelum mempersilakan mereka masuk. Setelah duduk di ruang tamu yang penuh dengan perabotan antik, Toto langsung bertanya tentang keputusan keluarga yang memaksa Vania menyerahkan Intan untuk diadopsi. Kami hanya melakukan apa yang perlu untuk melindungi nama baik keluarga. Vania mengerti itu, meskipun dia tidak setuju, kata wanita tua itu dengan nada dingin, membuat darah Toto mendidih. Intan, yang sebelumnya diam, akhirnya angkat bicara, menanyakan bagaimana keluarga itu bisa begitu tega memisahkan seorang ibu dari anaknya demi reputasi yang tidak berarti. Anda tidak akan mengerti tekanan yang kami hadapi. Dunia ini tidak ramah bagi wanita muda dengan anak di luar nikah, jawab Bibi Vania. Tetapi Intan hanya memandangnya dengan tatapan tajam penuh kebencian. Toto mencoba menenangkan Intan, tetapi ia sendiri merasa sulit menahan amarahnya setelah mengetahui sejauh mana keluarga itu mengendalikan hidup istrinya. Sebelum mereka pergi, Bibi Vania memberikan sebuah kotak kecil berisi foto-foto dan surat-surat yang ditinggalkan Vania setelah keputusannya untuk menikah dengan Toto. Ini mungkin tidak menghapus luka, tetapi ini adalah kenangan terakhir yang bisa saya berikan kepada Anda, ucap wanita tua itu dengan nada penuh penyesalan. Setelah mendengar pengakuan Bibi Vania, Toto termenung di mobil, mencoba mencerna fakta bahwa pernikahannya mungkin bukan didasari cinta yang tulus, tetapi lebih pada kebutuhan Vania untuk melarikan diri dari masa lalunya. Dia memilih saya bukan karena cinta, tapi karena saya adalah pelarian yang aman, Toto bergumam, sementara Intan diam di kursi samping, memandangi wajah ayahnya yang terlihat rapuh. Intan mencoba menenangkan dirinya, menyadari bahwa ibunya adalah korban tekanan keluarga, bukan hanya dalam hal kehamilan tetapi juga dalam pilihan hidup lainnya. Mungkin ibu benar-benar mencintaimu, ayah, tapi dia pasti sudah terlalu hancur untuk menunjukkannya dengan cara yang kita harapkan, ujar Intan dengan lembut, memecah keheningan. Toto hanya mengangguk, meski hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab, terutama tentang keputusan-keputusan Vania yang melibatkan mereka semua. Ketika mereka kembali ke rumah, Toto membuka kotak kecil yang diberikan oleh Bibi Vania dan menemukan beberapa foto pernikahan mereka yang tampak bahagia di permukaan, tetapi kini terasa penuh kepalsuan. Apa mungkin semua ini hanya topeng? Tanya Toto pada dirinya sendiri, memegang salah satu foto yang memperlihatkan Vania tersenyum, tetapi matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Intan, yang duduk di dekatnya, menemukan sebuah surat pendek dari Vania di antara foto-foto itu, tetapi isinya hanya berupa permintaan maaf yang tidak spesifik. Ini seperti puzzle yang tak pernah selesai, semakin banyak yang kita temukan, semakin banyak juga yang terasa hilang, ujar Intan sambil menyerahkan surat itu pada Toto. Keduanya memutuskan bahwa mereka perlu melanjutkan penyelidikan untuk memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi di balik semua keputusan Vania. Tika menelepon keesokan paginya, memberitahu bahwa ia ingat Vania pernah menyimpan sebuah jurnal yang ia sembunyikan di mansion keluarga, tempat Vania tinggal sebelum menikah. Kalau benar jurnal itu masih ada, mungkin di sana kita bisa menemukan apa yang sebenarnya dia rasakan, kata Tika dengan nada penuh keyakinan. Toto dan Intan segera menuju mansion tua yang kini terlihat kosong, dengan pintu-pintu besar yang berderit ketika mereka membukanya. Mansion itu seperti museum sunyi, penuh dengan perabotan lama dan cermin besar yang memantulkan bayangan mereka di tengah cahaya remang-remang. Mereka memulai pencarian di kamar Vania, yang masih dipenuhi barang-barang pribadinya, seperti boneka tua dan buku-buku berdebu yang belum tersentuh selama bertahun-tahun. Lihat ini, kata Intan sambil menunjuk laci kecil di meja rias.
tempat ia menemukan beberapa kertas usang yang ternyata adalah catatan harian pendek milik Vania. Namun, jurnal yang mereka cari masih belum ditemukan, sehingga mereka melanjutkan pencarian ke loteng yang gelap dan penuh dengan kotak-kotak berisi barang-barang lama keluarga. Di loteng, Intan menemukan sebuah koper kecil yang terkunci, dan setelah beberapa usaha, Toto berhasil membukanya dengan menggunakan kunci yang ditemukan di kamar Vania. "Ini dia," kata Toto sambil mengangkat sebuah buku tebal bersampul kulit yang terlihat penuh dengan catatan tangan, yang langsung dikenali Intan sebagai jurnal ibunya. Dengan hati-hati, mereka membawa jurnal itu pulang, merasa bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Di ruang kerja, Toto dan Intan duduk bersama, membuka halaman pertama jurnal Vania yang dimulai dengan kata-kata, "Untuk diriku sendiri, agar aku tidak melupakan siapa aku sebenarnya." Tulisan tangan Vania terlihat rapi, dan isinya bercerita tentang hari-harinya bersama Galih, bagaimana ia menemukan cinta sejati untuk pertama kalinya, dan tekanan yang ia rasakan dari keluarganya. "Aku mencintai Galih, tapi cintaku tak pernah cukup untuk melawan kehendak keluargaku," tulis Vania, membuat Intan merasa seolah-olah ia mendengar suara ibunya untuk pertama kalinya. Halaman-halaman berikutnya menceritakan rasa sakit Vania saat mengetahui dirinya hamil, bagaimana ia mencoba mencari cara untuk mempertahankan bayinya, tetapi selalu dihadang oleh keluarganya. "Aku ingin menyimpan bayi ini, tapi aku tahu dunia tidak akan membiarkan aku melakukannya," tulis Vania, membuat air mata Intan mengalir tanpa henti. Toto membaca dengan seksama bagian-bagian di mana Vania berbicara tentang pernikahan mereka, mengakui bahwa ia memilih Toto karena ia tahu pria itu dapat memberinya kehidupan yang stabil dan tenang. "Aku ingin mencintainya seperti aku mencintai Galih, tapi aku tidak tahu apakah hatiku mampu melakukannya," tulis Vania, membuat Toto merasa campuran antara marah dan simpati. Jurnal itu juga berisi beberapa puisi pendek yang ditulis Vania untuk Intan, yang penuh dengan harapan dan doa agar anaknya hidup bahagia meskipun jauh darinya. "Aku menyerah bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak punya pilihan. Maafkan aku, anakku," tulis Vania di salah satu halaman terakhir, membuat Intan merasa hancur sekaligus terhubung dengan ibunya. Dengan jurnal itu di tangan mereka, Toto dan Intan merasa telah menemukan sebagian besar jawaban, tetapi mereka tahu masih ada luka mendalam yang perlu disembuhkan. Intan membaca jurnal itu berulang kali, mencoba memahami rasa sakit yang dialami ibunya, sementara Toto mencoba mengalihkan emosinya dengan fokus pada pekerjaan rumah tangga. "Ibu hidup dalam ketakutan dan pengorbanan, semua ini lebih besar daripada sekadar cinta atau kehilangan," kata Intan suatu malam, memecah keheningan di antara mereka. Toto hanya mengangguk, tetapi matanya menunjukkan bahwa ia juga merasakan kesedihan yang sama, terutama setelah mengetahui betapa sulitnya hidup Vania sebelum dan selama pernikahan mereka. Intan menemukan bagian jurnal yang membahas keputusan akhir Vania untuk menyerahkan bayinya, di mana ia menyebutkan tekanan langsung dari ayahnya dan ancaman kehormatan keluarga. "Aku takut mereka akan melukainya jika aku mencoba menyimpannya. Aku pikir ini adalah cara terbaik untuk melindunginya," tulis Vania, membuat Intan semakin memahami alasan ibunya. Toto merasa terkejut membaca pengakuan ini, menyadari bahwa ia juga menjadi bagian dari cerita ini tanpa pernah benar-benar tahu kebenarannya. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memastikan bahwa apa yang dia alami tidak sia-sia," ujar Toto kepada Intan, mencoba menawarkan kekuatan di tengah keterpurukan. Dengan jurnal itu sebagai panduan, mereka memutuskan untuk menelusuri orang-orang lain yang mungkin tahu lebih banyak tentang masa lalu Vania, termasuk tokoh-tokoh yang disebut dalam catatannya. Intan merasa bahwa ibunya hidup dalam bayang-bayang keluarga dan masyarakat, tetapi ia juga melihat keberanian yang luar biasa dalam keputusan-keputusan sulit yang diambil Vania. "Ibu mungkin hancur, tapi dia tetap seorang pahlawan di mataku," ujar Intan dengan suara pelan, sementara Toto mengangguk, setuju dengan kata-kata putrinya. Toto dan Intan melanjutkan membaca jurnal itu, dan mereka menemukan bagian yang menyebutkan seseorang yang selama ini membantu Vania memantau kehidupan Intan. "Dia adalah satu-satunya yang kupercaya," tulis Vania, tetapi tidak menyebutkan nama, hanya petunjuk samar tentang seorang wanita yang tinggal dekat panti asuhan. "Ibu selalu tahu di mana aku berada," gumam Intan dengan nada bingung, menyadari bahwa ibunya tidak benar-benar meninggalkannya tanpa perhatian. Mereka segera kembali ke panti asuhan dan bertanya kepada pengurus lama, yang mengingat seorang wanita bernama Ibu Mira sering datang bertanya tentang Intan.
Dia sangat perhatian, meskipun dia selalu mengatakan itu atas permintaan seseorang, kata pengurus itu, memberikan alamat terakhir Ibu Mira. Dengan rasa penasaran yang membara, Toto dan Intan pergi ke alamat itu, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota dengan taman kecil di depannya. Ketika Ibu Mira membuka pintu, wajahnya tampak terkejut tetapi segera tersenyum hangat, seolah-olah ia sudah menunggu kedatangan mereka. "Akhirnya kalian datang," ujar Ibu Mira, sambil mengundang mereka masuk dan mempersilakan mereka duduk di ruang tamu yang penuh dengan foto-foto lama. "Saya tahu ini saatnya untuk menceritakan semuanya," lanjut Ibu Mira, menyentuh salah satu foto yang ternyata adalah gambar Intan saat masih bayi. Toto dan Intan saling pandang, merasa bahwa mereka akan mendengar sesuatu yang mungkin akan mengubah pemahaman mereka tentang Fania dan kehidupan mereka. Ibu Mira mulai bercerita dengan hati-hati, menjelaskan bahwa ia adalah orang yang paling dipercaya oleh Fania untuk menjaga rahasia tentang Intan. Setelah menyerahkan Intan ke panti asuhan, Fania tidak pernah berhenti mencemaskan anaknya, kata Ibu Mira sambil menyerahkan surat-surat yang pernah ditulis Fania untuk Intan. Intan membuka salah satu surat itu dan membaca kalimat-kalimat penuh kasih yang ditulis ibunya, meski surat-surat itu tak pernah sampai padanya. Dia selalu memastikan Intan mendapat perawatan terbaik di panti asuhan, bahkan diam-diam membayar biaya sekolahmu, tambah Ibu Mira, membuat Intan terharu. Toto merasa hatinya campur aduk, antara kagum pada perhatian Fania dan kecewa, karena ia tidak pernah diberitahu tentang hal ini. Dia tidak ingin membebani hidupmu, Toto, dia pikir ini adalah cara terbaik untuk menjaga kalian berdua, ujar Ibu Mira, seolah-olah membaca pikiran Toto. Intan menyadari bahwa cinta ibunya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan, meski cara yang dipilih Fania terasa menyakitkan. Semua ini dilakukan dalam diam, tapi dia selalu ada untukmu, Intan, lanjut Ibu Mira, memberikan lebih banyak bukti perhatian Fania selama bertahun-tahun. Ibu Mira juga mengungkapkan bahwa Fania sering berkunjung ke panti asuhan secara diam-diam, hanya untuk melihat Intan dari jauh. Dia seorang ibu yang hancur tapi tetap berusaha kuat demi anaknya, kata Ibu Mira, membuat Intan merasa bangga sekaligus sedih atas pengorbanan ibunya. Dalam cerita Ibu Mira, Toto dan Intan mendengar bahwa keluarga Fania tidak hanya menyerahkan Intan ke panti asuhan, tetapi juga berusaha menyembunyikan seluruh fakta tentang kelahirannya. Mereka ingin menghapus jejak, seolah-olah Intan tidak pernah ada, kata Ibu Mira dengan nada tajam, mengingatkan betapa kejamnya keluarga itu. Intan merasa hatinya sakit mendengar bagaimana ibunya harus berjuang sendirian melawan keluarganya untuk mempertahankan hak atas dirinya. Tapi Fania tidak menyerah begitu saja, dia mengatur agar Intan bisa tetap aman, meskipun harus terpisah darinya, lanjut Ibu Mira, membuat Toto semakin memahami posisi Fania. Toto bertanya tentang ayah kandung Intan, tetapi Ibu Mira hanya menggeleng, mengatakan bahwa Fania tidak pernah berbicara tentang pria itu padanya. Yang dia fokuskan hanya Intan, dia ingin memastikan anaknya tidak pernah menderita karena kesalahan orang lain, jelas Ibu Mira sambil menatap Intan penuh empati. Intan, yang selama ini merasa ditinggalkan, kini memahami bahwa setiap keputusan ibunya adalah demi melindunginya dari kekejaman keluarga besar. Mereka bahkan mencoba menekan saya untuk berhenti membantu Fania, tapi dia meyakinkan saya bahwa ini adalah tugas saya, ungkap Ibu Mira dengan nada penuh tekad. Toto mulai melihat Fania bukan hanya sebagai istri atau ibu, tetapi juga sebagai seorang wanita yang berjuang melawan tekanan dan ketidakadilan dengan cara yang ia bisa. Dia tidak pernah berhenti mencintai kalian berdua, meskipun dunia seakan melawan keinginannya, kata Ibu Mira, mengakhiri ceritanya dengan air mata di matanya. Setelah mendengar cerita itu, Toto merasa terjebak dalam perasaan cemburu yang mendalam karena Fania tidak pernah mempercayainya untuk berbagi beban hidupnya. Kenapa dia memilih untuk menjalani ini sendiri? Apa aku tidak cukup berarti baginya? Tanya Toto dengan nada getir, sambil memandang Intan yang tetap diam. Intan memahami rasa sakit ayahnya, tetapi ia juga merasa bahwa pengorbanan Fania adalah sesuatu yang harus dihormati, bukan dipertanyakan. Ayah, mungkin ini bukan tentang ayah, ini tentang bagaimana ibu mencoba melindungi kita dengan caranya sendiri, ujar Intan, mencoba menenangkan amarah Toto. Toto menggeleng, merasa sulit menerima bahwa Fania tidak memberinya kesempatan untuk menjadi bagian dari keputusan besar itu. Dia seharusnya percaya padaku, aku bisa membantunya, aku bisa bersamanya melalui semua ini, kata Toto, suaranya penuh dengan rasa sakit.
Intan mengambil jurnal Fania dan membacakan beberapa bagian yang menunjukkan betapa beratnya tekanan yang dialami ibunya, berharap itu bisa membantu Toto memahami situasi. Dia mencintai kita, Ayah, tapi dia mungkin tidak tahu cara lain untuk melindungi kita, ujar Intan dengan nada lembut, membuat Toto mulai merenung. Setelah lama berdiam diri, Toto akhirnya berkata, "Aku hanya berharap dia memberiku kesempatan untuk mendampinginya, meskipun aku tidak setuju dengan semua keputusannya." Intan menggenggam tangan ayahnya, berbisik, "Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa menghormati apa yang telah ia lakukan untuk kita." Malam itu, Toto duduk di ruang tamu dengan Intan, memandang kosong ke arah jendela sambil memegang jurnal Fania di tangannya. "Aku merasa seperti semua ini adalah kebohongan besar, Intan," ujarnya perlahan, suaranya penuh luka yang terpendam selama bertahun-tahun. Intan terdiam, lalu berkata, "Ayah, mungkin ibu hanya tidak tahu bagaimana cara berbagi beban ini dengan ayah." Toto mengangguk, tetapi matanya tetap memancarkan rasa sakit. "Aku mencintainya, Intan, tapi aku juga merasa dikhianati karena dia tidak mempercayaiku dengan hal sebesar ini." "Mungkin bukan soal kepercayaan, tapi soal ketakutan," kata Intan, mencoba memahami sudut pandang ibunya. Toto memandang Intan dengan tatapan yang sulit dibaca, lalu berkata, "Aku juga takut, Intan, takut bahwa aku mungkin tidak cukup kuat untuk menjadi suami atau ayah yang dia butuhkan." Intan menggenggam tangan ayahnya, memberikan kekuatan dalam kebisuan mereka. "Ayah, meskipun semua ini sulit, aku tahu ibu sangat mencintai ayah dan aku." Toto menarik napas panjang, mencoba memproses semua yang terjadi. "Aku hanya ingin tahu apa yang ada di pikirannya saat dia membuat keputusan-keputusan itu." "Mungkin kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya, Ayah," jawab Intan dengan lembut. "Tapi yang jelas, dia mencintai kita dengan caranya sendiri." Dalam keheningan yang melingkupi mereka, Toto merasa luka lamanya mulai terbuka, tetapi kehadiran Intan membuat rasa sakit itu lebih bisa ditanggung. Hubungan antara Toto dan Intan mulai berubah secara perlahan, dari dua orang asing menjadi ayah dan anak yang menemukan kenyamanan dalam kebersamaan mereka. Suatu pagi, mereka memutuskan untuk membersihkan barang-barang lama Fania di gudang, sebuah kegiatan yang penuh dengan kenangan dan emosi. "Ini milik ibu," kata Intan sambil memegang sebuah kotak musik tua yang masih memainkan melodi lembut. Toto tersenyum kecil, mengenang saat ia dulu menghadiahkan kotak itu pada Fania di ulang tahunnya yang pertama setelah mereka menikah. "Dia sangat menyukai ini," kata Toto dengan suara yang serak, mengenang wajah bahagia Fania. "Ibu meninggalkan banyak kenangan indah. Ayah, mungkin itu caranya tetap hidup bersama kita," ujar Intan, mencoba menyemangati ayahnya. Mereka juga menemukan foto-foto lama yang menunjukkan Fania, Intan, dan Toto di momen-momen bahagia sebelum semua kerumitan muncul. "Aku pikir kita terlalu sibuk menyalahkan masa lalu, sampai lupa bahwa kita punya banyak momen yang layak dikenang," ujar Toto, mengakui kesalahannya. Intan mengangguk, merasa bahwa kehangatan yang perlahan tumbuh di antara mereka adalah bentuk cinta Fania yang tetap hidup. Hubungan yang dulu penuh jarak kini terasa lebih erat, seperti Fania yang diam-diam menyatukan mereka dari kejauhan. Ketika membersihkan barang-barang, Intan menemukan amplop kuning yang tersembunyi di bawah tumpukan buku lama di laci meja. "Ayah, ini surat," kata Intan sambil menyerahkan amplop itu kepada Toto, yang langsung mengenali tulisan tangan Fania di sampulnya. Mereka membuka surat itu bersama-sama, dan isinya adalah pesan terakhir Fania untuk Intan, yang belum sempat dikirimkan sebelum ia meninggal. "Untuk putriku yang paling kucintai," tulis Fania di awal surat, yang segera membuat mata Intan berlinang air mata. Dalam surat itu, Fania mengungkapkan betapa beratnya keputusan yang ia buat, tetapi semuanya dilakukan demi memberikan masa depan yang lebih baik untuk Intan. "Aku mencintaimu, lebih dari yang kata-kata bisa ungkapkan," tulis Fania, menyampaikan penyesalannya karena tidak bisa berada di sisi Intan sepanjang hidupnya. Toto membaca surat itu dengan hati yang hancur tetapi juga penuh kehangatan, menyadari bahwa cinta Fania selalu hadir meskipun tersembunyi. "Ibu selalu mencintaiku, Ayah," ujar Intan dengan suara bergetar, merasakan betapa dalam kasih sayang ibunya. "Dia mencintai kita berdua, Intan," tambah Toto, memegang surat itu dengan penuh rasa syukur dan kesedihan. Surat itu menjadi pengingat bahwa meskipun Fania telah pergi, cintanya tetap hidup dalam hati mereka.
Setelah membaca surat itu, Intan mulai memahami bahwa untuk melanjutkan hidup, ia harus berdamai dengan masa lalu yang sulit. Aku tidak bisa terus-terusan menyalahkan diri sendiri atau siapapun, Ayah, ujar Intan, berbicara dengan keteguhan hati yang baru. Toto tersenyum kecil, bangga melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang kuat dan tegar meskipun menghadapi banyak cobaan. Intan juga memutuskan untuk fokus pada masa depannya bersama Lukman, pria yang telah mendukungnya tanpa syarat. Aku ingin membangun keluarga yang penuh cinta, seperti yang ibu inginkan untukku, kata Intan dengan tekad, memandang Toto yang terharu. Toto, meskipun masih memendam rasa kehilangan, sepenuhnya mendukung keputusan putrinya untuk melangkah maju. Ibu pasti akan sangat bangga padamu, Intan, ujar Toto, meyakinkan putrinya bahwa Fania akan menyetujui jalan yang ia pilih. Intan merasa lebih ringan, seperti beban berat yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Kita bisa mulai kembali, Ayah, kata Intan, memegang tangan Toto dengan senyum yang penuh kehangatan. Dalam kebersamaan mereka, Toto dan Intan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup, menjadikan cinta Fania sebagai fondasi masa depan mereka. Setelah banyak peristiwa yang mengubah hidup mereka, Toto memutuskan untuk mengadopsi Lukman sebagai cucunya, menyambutnya dengan tangan terbuka sebagai bagian dari keluarganya. Lukman, kamu adalah bagian dari keluarga ini sekarang, kata Toto dengan suara lembut, sambil memeluk Lukman yang terharu. Intan tersenyum, melihat betapa ayahnya berusaha membuka hati dan menciptakan hubungan yang lebih erat dengan Lukman. Ini langkah yang tepat, Ayah, ujar Intan dengan bangga. Toto dan Intan sepakat bahwa mereka akan menciptakan keluarga yang penuh dengan kehangatan, meninggalkan masa lalu yang penuh keraguan dan kesedihan. Aku ingin kita semua saling mendukung, tanpa rahasia dan tanpa rasa sakit, kata Toto dengan tekad yang kuat. Lukman yang awalnya merasa canggung, kini mulai merasa diterima. Dengan penuh semangat ia menerima pelukan Toto dan Intan, merasa tidak lagi sendiri. Mereka merencanakan hari-hari baru bersama, menciptakan momen-momen kebahagiaan yang sederhana namun berarti. Ini adalah keluarga kita sekarang, Lukman, kata Intan, menepuk bahu Lukman dengan penuh kasih. Toto mengangguk, merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, menyadari bahwa ini adalah masa depan yang layak untuk mereka. Dengan Lukman sebagai bagian dari mereka, keluarga ini kini siap menghadapinya bersama, lebih kuat dan lebih erat dari sebelumnya. Setelah bertahun-tahun mengurung diri dalam kesedihan, Toto mulai membuka hatinya untuk kemungkinan baru. Ia mulai lebih sering bertemu dengan seorang teman lama, Maya, yang selama ini diam-diam selalu mendukungnya tanpa meminta balasan. Aku selalu ada untukmu, Toto, tanpa syarat, ujar Maya, dengan senyum yang penuh pengertian. Toto merasa canggung pada awalnya. Namun seiring waktu ia menyadari bahwa Maya membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin mencoba, kata Toto dengan suara yang lebih terbuka. Maya memegang tangan Toto dengan lembut. Aku juga ingin kita memberi kesempatan pada diri kita untuk merasakan kebahagiaan lagi. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang kehidupan, dan mengingat masa lalu yang membentuk mereka. Toto merasa perlahan-lahan hatinya kembali terisi dengan rasa yang lebih hangat, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Ini bukan cinta yang datang dengan terburu-buru, Toto, tapi sesuatu yang tumbuh perlahan, kata Maya, memandang Toto dengan mata yang penuh harapan. Dengan Maya, Toto merasakan bahwa meskipun cinta masa lalu tidak pernah bisa tergantikan, ada ruang untuk cinta yang baru, yang lebih sehat dan penuh pengertian. Meskipun hidupnya mulai menemukan titik terang, Intan merasa bahwa ada sesuatu yang perlu ia lakukan untuk menghormati ibunya, Fania. Aku ingin kembali ke panti asuhan, tempat aku tumbuh, untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di sana, kata Intan, matanya bersinar penuh tekad. Toto dan Lukman mendukung keputusan Intan. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah penting bagi Intan untuk berdamai dengan masa lalunya. Setibanya di panti asuhan, Intan merasa perasaan yang berbeda. Ini bukan tempat yang penuh kenangan pahit, melainkan tempat yang membentuknya menjadi siapa dirinya. Aku ingin berbagi sedikit kebahagiaan yang aku rasakan sekarang dengan kalian semua, ujar Intan dengan penuh semangat kepada anak-anak di sana. Ia membawa mainan, buku, dan perlengkapan lain yang dapat membantu mereka tumbuh dengan lebih baik, meskipun hanya sedikit.
Anak-anak itu memandangnya dengan mata berbinar, merasakan kasih sayang yang tulus dari Intan, yang kini menjadi bagian dari kisah hidup mereka. Ini adalah cara terbaik untuk menghormati ibu, kata Intan dalam hati, merasakan kedamaian yang akhirnya datang setelah bertahun-tahun berjuang dengan perasaan yang tak terungkapkan. Toto dan Lukman menyaksikan dari jauh, merasa bangga melihat Intan menjadi sosok yang kuat, penuh kasih, dan siap memberikan harapan kepada yang lain. Ibu pasti melihat ini dari tempatnya, ujar Intan, dengan air mata kebahagiaan, merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Untuk menghormati Fania, Toto dan Intan memutuskan untuk mengadakan acara kecil di rumah mereka, hanya untuk keluarga dan sahabat dekat. Ini adalah kesempatan untuk mengenang semuanya, termasuk cinta dan pengorbanan ibu, kata Intan, yang sudah menyiapkan beberapa foto dan kenang-kenangan dari masa lalu. Acara itu sederhana, namun penuh dengan emosi, diisi dengan cerita-cerita indah tentang Fania yang membuat semua orang yang hadir terharu. Fania adalah wanita yang kuat, meskipun dia harus melalui banyak cobaan dalam hidupnya, ujar Maya, yang hadir untuk memberikan penghormatan pada Fania. Toto bercerita tentang bagaimana Fania selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya, meskipun banyak yang tidak pernah mereka ketahui. Ibu selalu membuat kami merasa dicintai, meski cara yang dia pilih tidak selalu mudah, kata Intan, yang merasa terhubung kembali dengan kenangan indah bersama ibunya. Lukman mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia tidak mengenal Fania, namun ia bisa merasakan betapa besar pengaruhnya terhadap keluarga ini. Ini adalah cara kita mengingat dia, bukan dengan kesedihan, tapi dengan cinta yang dia berikan, kata Toto, menatap foto Fania yang tersenyum. Semua yang hadir menyanyikan lagu favorit Fania, sebuah lagu yang penuh dengan kenangan manis dan kesedihan yang terpendam. Di akhir acara, mereka semua merasa bahwa meskipun Fania telah pergi, cintanya tetap hidup dalam hati mereka, menguatkan mereka untuk terus maju. Keluarga ini kini hidup dalam harmoni, menemukan keseimbangan antara kenangan dan masa depan yang cerah. Toto dan Intan semakin dekat, saling berbagi kebahagiaan dan kesedihan, sementara Lukman menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ikatan mereka. Aku merasa seperti rumahku kembali lengkap, kata Toto suatu malam, saat mereka semua duduk bersama menikmati makan malam. Intan tersenyum, merasakan kedamaian yang selalu ia impikan. Keluarga ini, ayah, adalah tempat terbaik untukku. Lukman yang dulu merasa asing, kini merasa bahwa ia memiliki tempat untuk pulang, penuh kasih dan dukungan dari orang-orang yang mencintainya. Kita telah melewati banyak hal, tapi sekarang kita punya satu sama lain, kata Intan, menyadari betapa berartinya keluarga ini baginya. Toto merasa bahwa meskipun hidup mereka tidak sempurna, mereka telah menciptakan sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, ikatan yang tak terputuskan. Kehidupan baru mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana, saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Ini adalah keluarga yang aku impikan, meskipun perjalanan kita tidak mudah, ujar Toto dengan penuh rasa syukur. Di tengah kebahagiaan yang kini menyelimuti keluarga ini, mereka tahu bahwa meskipun banyak luka yang telah tertinggal, mereka kini memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan semua rahasia masa lalu yang terungkap, keluarga ini memulai lembaran baru dalam hidup mereka, penuh dengan harapan dan kesempatan. Ini adalah awal baru bagi kita semua, kata Intan, dengan senyuman penuh kebahagiaan, memandang ayahnya dan Lukman di sampingnya. Toto merasakan kelegaan yang luar biasa, merasa bahwa ia telah meninggalkan masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian. Sekarang kita bisa fokus pada kebahagiaan kita, tanpa ada beban dari masa lalu, kata Toto dengan semangat baru. Lukman merasa lebih dari sekadar bagian dari keluarga ini, ia merasa dihargai dan dicintai dengan tulus. Aku siap untuk masa depan yang lebih baik, kata Lukman, merasakan bahwa ia kini memiliki tempat yang aman untuk tumbuh. Keluarga ini belajar dari kesalahan masa lalu dan kini lebih kuat daripada sebelumnya, menghadapi dunia dengan penuh optimisme. Kita punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup, kata Intan, menyatukan tangan mereka dalam simbol persatuan. Dengan hati yang terbuka dan masa depan yang cerah, mereka siap melangkah bersama, menghadapi apapun yang ada di depan. Awal yang baru ini menjadi bukti bahwa meskipun kehidupan penuh dengan tantangan, keluarga dan cinta akan selalu menjadi dasar yang membuat mereka terus berjalan maju.